Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari Minggu ini kita masih bisa beribadah meskipun dalam kondisi di rumah masing-masing oleh karena COVID-19. Tapi ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan, khususnya dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu dan anugerah-Mu bagi kami, yang memberikan waktu dan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Maka belajar merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar bagaimana hidup kami, pikiran kami, keinginan kami, kasih kami, sama seperti Kristus. Kami sadar Tuhan kami sangat terbatas, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang luar biasa dan tak terbatas itu akan menolong memampukan kami melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita perhatikan dan kita membacanya dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPI Gloria, hari ini tema yang diangkat adalah berpikir sama seperti Yesus Kristus. Berpikir sama seperti Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kekristenan. Tujuan utama kekristenan adalah bagaimana kita sama dan serupa seperti Kristus. Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, kehendak kita sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Itu berarti wajib hidup sama seperti Kristus, baik dalam pikirannya, baik dalam perasaannya, baik dalam kehendaknya, keinginannya, sama seperti Kristus. Pertanyaannya adalah, bukankah manusia telah berdosa, jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah? Bagaimana mungkin
Dia dapat berpikir sama seperti Kristus, berkehendak seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan memulihkan manusia itu. Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, untuk membenarkan dia, untuk mengubah hidupnya, untuk mendapatkan kelahiran baru. Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ia mengalami perubahan hati, perubahan hidup, maka akan terjadi perubahan yang besar. Perubahan itu adalah meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan keinginan dunia ini, dan melakukan kehendak Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Maaf. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Apa maksudnya? Ketika orang mengalami kelahiran baru, maka orang itu mengalami keselamatan. Dan keinginannya bukanlah keinginan melakukan dosa, tapi keinginannya adalah keinginan melakukan kehendak Kristus. Meninggalkan kejahatan, meninggalkan keegoisan, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, mau berkorban. Itulah keinginan yang akan dia lakukan. Mengerjakan keselamatan, memberikan hidup dalam pelayanan, itulah yang akan dia lakukan. Sama seperti Kristus melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jika manusia menganggap kekristenan itu hanya sekedar membahas soal agama, atau kekristenan itu hanya sekedar kepercayaan, ritual atau tradisi agama yang sudah ada dari neneknya turun kepada dia, kepada orang tuanya, maka tidak akan mungkin pikirannya, hatinya sama seperti Kristus. Bahkan bukan berpikir seperti Kristus, malah akan memalukan nama Kristus. Maka 2 Korintus 3 ayat 14 berkata, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih menyelubungi mata rohani mereka. Karena orang yang masih ditutup, diselubungi oleh dosa, tidak akan mungkin dapat berpikir seperti Kristus. Tetapi 2 Korintus 3 ayat 16 berkata, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah keinginan Kristus. Kita melakukan sama seperti apa yang dilakukan Kristus. Dan Paulus juga berkeinginan itu terhadap jemaat Filipi yang pernah ia layani. Bapak Ibu, yang menulis surat ini adalah Paulus. Saat dia menulis surat ini, dia ada di dalam penjara. Jemaat ini pernah ia layani bersama-sama dengan Timotius. Oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena pelayanan yang dia lakukan, dia harus dipenjarakan. Tetapi bagi dia, kasih perhatiannya terhadap jemaat Filipi tidak pernah putus. Saat di dalam penjara, Paulus mendengar bahwa jemaat ini sedang mengalami masalah. Meskipun dalam pasal pertama, Paulus menuliskan dengan pujian kepada jemaat Filipi. Dia sangat memuji bahwa jemaat ini begitu luar biasa dalam pelayanan penginjilan, pemberitaan Injil. Bahkan jemaat ini mendukung pelayanan Paulus secara finansial dalam penginjilan, pemberitaan Injil. Tetapi Bapak Ibu ketahui
Meskipun demikian, jemaat yang baik, jemaat yang bagus, jemaat yang benar, bukan berarti jemaat ini adalah jemaat yang perfect atau jemaat yang sempurna. Bukan. Jemaat ini punya kelemahan, punya keterbatasan, punya masalah. Apa masalahnya? Masalahnya ada di dalam jemaat itu sendiri, internal. Terjadinya perselisihan, terjadinya pertikaian yang mengakibatkan perpecahan di tengah jemaat. Kalau kita memperhatikan pasal 4 ayat 2, salah satu contohnya adalah Euodia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dalam pelayanan ada perbedaan, tetapi bukan berarti perbedaan itu menjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan, konflik, pertikaian. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan melalui suratnya agar jemaat ini menyelesaikan permasalahan di dalam jemaat Filipi. Paulus menasihatkan kepada semua jemaat kudus, dikatakan di pasal 1 ayat 1, kepada para penilik jemaat, kepada para diaken, tanpa terkecuali. Paulus menasihatkan agar perselisihan, pertikaian yang akan mengakibatkan perpecahan kembali diperbaiki. Ini menjadi satu nasihat yang luar biasa untuk gereja-gereja, jemaat-jemaat. Jangan membiarkan pembiaran di antara jemaat jika terjadi perselisihan, pertikaian, merasa mendiamkan dan tidak peduli. Pemimpin gereja, jemaat-jemaat yang telah hidup di dalam Tuhan, seharusnya dengan segera menyelesaikan konflik yang ada. Sekali lagi, tidak boleh mendiamkan, tidak boleh membiarkan, mencuekkan pergumulan yang konflik yang ada, tetapi harus menyelesaikan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, Bapak Ibu juga diingatkan pada pagi hari ini bahwa ketika kita mengalami perselisihan antara suami, istri, anak, orang tua, hendaknya kita segera menyelesaikannya. Jangan membiarkan atau mendiamkan. Bahkan kalau kata orang masa kini, masa bodoh, nggak boleh. Segera selesaikan. Duduk bersama, apa yang menjadi masalah, mari bersama-sama mengkomunikasikannya, dan kita tunduk dalam kasih Kristus untuk menyelesaikan masalah itu. Jika itu tidak diselesaikan, maka perpecahan di tengah jemaat akan terjadi. Perkelompokan di dalam jemaat akan terjadi. Kehancuran di tengah-tengah keluarga akan terjadi. Bahkan perceraian akan terjadi. Tuhan tidak menginginkan itu. Paulus tidak menginginkan itu terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi. Karena itu dia menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Perhatikan bagaimana hidup. Apakah sudah sama berpikir, berkeinginan seperti Kristus dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini melalui kitab Filipi bagaimana hendaknya kita memiliki pikiran sama seperti Kristus, sesuai dengan tema kita. Bagaimana seseorang dapat memiliki pikiran yang sama seperti Kristus.
Yang pertama jawabannya adalah ketika seseorang itu, umat pilihan itu, tinggal di dalam Kristus. Ketika jemaat Filipi tinggal dalam Kristus, menaruh hidupnya di dalam Kristus. Itu ada di ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus, maka di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya adalah jemaat Filipi harus hidup di dalam Kristus dan menaruh hidupnya di dalam Kristus, meletakkan hidupnya di dalam Kristus. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan bersatu di dalam Kristus, itu berarti Kristus hidup di dalam hidup jemaat Filipi, dan jemaat Filipi hidup di dalam Kristus, satu di dalam Tuhan, bukan hidup di luar Tuhan. Karena jelas firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, jikalau engkau di luar Kristus, maka engkau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tak akan mungkin orang dapat berpikir sama seperti Kristus. Tidak akan mungkin orang dapat melakukan keinginan Kristus, kasih, pengorbanan. Tidak akan mungkin. Karena yang ada di luar Kristus adalah kejahatan, kemunafikan, keinginan daging. Tetapi yang ada di dalam Kristus adalah kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus itu berarti berjalan bersama Kristus, meletakkan hatinya, pikirannya, hidupnya di dalam Kristus, melangkah, berjalan, berpikir bersama Kristus. Hanya Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain. Itulah keputusan yang harus kita ambil pada pagi hari ini. Itulah keputusan yang juga harus diambil oleh jemaat Filipi. Tinggallah dalam Kristus, sebab di luar Kristus kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi kalau orang di luar Kristus, dia tidak bisa melakukan kehendak yang mulia dari Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia ada di dalam diri kita. Dia bekerja, Dia menghasilkan, dan Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu yang pertama, bersatulah dengan Kristus. Hiduplah di dalam Kristus. Alamilah kasih Kristus. Bagian yang kedua, apa sajakah pikiran Kristus itu? Apa saja keinginan Kristus itu? Apakah kemauan dan perasaan Kristus itu? Kemauan, keinginan, dan perasaan Kristus adalah kasih. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus, tadi ya, bersatu dalam Kristus, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi kasih pengikat kehidupan seorang yang berpikir sama seperti Kristus. Dan Kristus telah menyatakan kasih itu kepada kita manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kepada manusia, kepada sesama, dapat kita nyatakan melalui nasihat, ya,
dapat kita nyatakan dengan kita memberikan penghiburan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Kita menjadi pengikut Kristus bukanlah menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain, yang masa bodoh dan tidak mau tahu dengan pergumulan orang lain. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita untuk kita menyatakan kasih itu, ya, untuk kita menasehati. Kalau kita melihat ada orang lain yang salah, dia tidak lagi berjalan lurus dalam garis kebenaran firman Tuhan, maka kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus menasehati, kita harus mengingatkan dia. Karena itulah bukti kepedulian kita. Kita tidak boleh masa bodoh dengan orang itu. Kita menginginkan orang itu kembali lagi ke jalan Tuhan. Dan Tuhan juga ingin kita memberikan penghiburan kepada orang lain. Ketika ada orang yang susah, yang bersedih, yang berbeban berat, apakah kita membiarkan saja dan tidak peduli dengan pergumulannya? Tetapi Tuhan mengajarkan kita seperti apa yang Tuhan lakukan. Biarlah kita menghibur mereka. Perkataan kita, sikap kita memberi penghiburan bagi dia, memberikan gairah bagi dia, memberikan kekuatan untuk dia bangkit kembali. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah pikiran Kristus. Bahkan di dalam kasih Kristus, kita memiliki persekutuan yang erat dengan Roh, dengan Allah. Kasih kita kepada Allah, memiliki hubungan pribadi yang begitu erat dengan Tuhan. Bahkan selanjutnya dikatakan, kita memiliki belas kasihan dan kasih mesra. Ada kasih yang harmonis, ada kasih yang erat, ada kemesraan di tengah-tengah persekutuan jemaat Filipi. Demikian juga di tengah-tengah jemaat kita, GBI Gloria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pikiran Kristus yang pertama. Yang kedua, memiliki kesehatian. Sehati, kesatuan, kebersamaan, sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu, tidak terpecah-pecah atau berbeda-beda. Jujur saya katakan, kita memiliki banyak perbedaan. Saya dengan suami saya memiliki banyak perbedaan. Dalam satu jemaat memiliki banyak perbedaan keinginan, perasaan, perbedaan karakter, budaya. Tetapi jika di dalam Kristus, kita harus merontokkan keinginan kita dengan perbedaan yang ada itu, dan merendahkan hati bagaimana kita dapat mencapai satu kesatuan, satu kasih, satu tujuan, sejalan, searah, seirama. Bukanlah hal yang gampang, tetapi bukan juga hal yang tidak mungkin untuk jemaat Filipi lakukan. Di dalam Kristus kita pasti bisa melakukan itu. Sehati sepikir, mau menggunakan dasar pemikirannya, yaitu kehendak Kristus. Satu kasih, yakni memiliki kasih yang sama, kasih yang didasari oleh kasih Kristus, bukan kasih dunia atau kepura-puraan atau kasih untuk keuntungan, bukan, tapi kasih Kristus. Satu jiwa, jiwa yang mau apa? Jiwa yang mau melayani, jiwa yang mau berkorban, jiwa yang mau memperhatikan orang lain. Itulah jiwa Yesus. Dan satu tujuan, tujuannya adalah mengerjakan keselamatan
yang kita telah terima dari Yesus Kristus. Luar biasa sekali. Inilah hati pikiran Kristus. Semua menjadi satu. Sudahkah gereja kita memiliki satu kasih? Sudahkah gereja kita memiliki satu jiwa? Sudahkah gereja kita memiliki satu tujuan? Kalau sama-sama semua memiliki satu kasih Kristus, satu tujuan Kristus keselamatan, satu jiwa-jiwa yang memperhatikan dan berkorban, maka pekerjaan Tuhan akan luar biasa terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau sehati, sepikir, sejiwa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tujuan kita sama dengan Yesus Kristus? Apakah kasih kita sama dengan Yesus Kristus? Atau apakah pikiran kita juga sama dengan Yesus Kristus? Kita melayani, tapi benarkah pelayanan kita tujuannya untuk Kristus? Atau untuk kesenangan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri? Maka pastikan lambat laun apa yang kita lakukan jika tidak tujuannya untuk Kristus. Sehati sepikir, pelayanan itu akan hancur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita bersatu, sehati, bersama? Atau kita sendiri-sendiri? Atau kita terpisah-pisah, terkelompok-kelompok? Doa kita, doa saya, untuk Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan yayasan, doa saya, kita kembali bersama. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tak akan ada yang dapat kita lakukan jika kita bercerai, jika kita terpecah, jika kita terpisah-pisah. Ketika kita menjadi satu, kita akan menjadi kuat. Saya memberikan satu contoh ilustrasi yang bagus sekali melalui seekor belalang. Belalang tidak memiliki ukuran tubuh yang besar, tubuhnya kecil saja. Apalagi belalang yang ada di rerumputan. Dulu waktu kecil saya suka nangkap belalang melalui plastik yang diikatkan di kayu, ya. Lalu saya mulai tangkap. Kelihatannya sih asik juga menangkap, tapi juga melelahkan karena lompatan-lompatan belalang cukup jauh. Belalang tidak mempunyai kekuatan yang besar, ya. Tidak memiliki pertahanan. Dia hanya memiliki lompatan yang cukup jauh dan bisa terbang. Bayangkan betapa lemahnya dan tidak berartinya jika seekor belalang berada sendirian. Setiap saat ia bisa mati dan menjadi santapan pemangsanya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Jika beramai-ramai, beratus-ratus, beribu-ribu belalang bersama-sama banyaknya menyerbu sawah atau pertanian, maka pertanian itu, sawah itu, hasil tani sawah itu akan habis dimakan oleh banyaknya belalang. Peristiwa yang terjadi juga di Mesir, itulah ketika belalang-belalang dikirim oleh Tuhan di tengah-tengah Mesir. Apa yang terjadi? Belalang menutupi negeri Mesir itu. Gelap, bahkan hasil pertanian mereka habis dimakan oleh belalang. Ini menunjukkan kekuatan bahwa dengan bersama, bersehati, bersatu, erat, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan mempercayakan lagi perkara-perkara rohani
yang akan kita kerjakan dengan bersama-sama, bersehati, bersatu di dalam Kristus. Keluarga, rumah tangga Kristen, jika hidup dalam kesehatian, kesatuan, kebersamaan, keeratan, suami, istri, anak-anak sehati, apa yang tidak bisa diselesaikan, semua dapat diselesaikan. Rumah tangga itu akan diberkati oleh Tuhan. Kasih Allah akan nyata dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak akan ada lagi perselisihan, percekcokan, pertengkaran. Karena sudah satu tujuan, satu kasih, satu keinginan, satu jiwa. Memanglah hal yang sangat sulit. Tapi sekali lagi saya katakan, bukanlah hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Karena itu dasar yang Paulus sampaikan. Jemaat Filipi harus bersehati, harus bersama, mengesampingkan keinginan diri sendiri dan bersama-sama untuk maju dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah bagian yang kedua ini mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki hati yang sehati. Mazmur 133 ayat 1 katakan apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, diam bersama-sama, ya. Dan di ayat 3b dia katakan apa? Sebab di mana ada kerukunan, ada kebersamaan, disitulah Tuhan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Maka kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada kerukunan, tidak ada keharmonisan, tidak ada kasih, tidak akan ada berkat Tuhan. Kalau itu menjadi pergumulan di tengah-tengah hidup kita hari ini, mari kita berubah, mari kita bertobat. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus yang ketiga adalah tidak mementingkan diri sendiri. Tidak menjadi orang yang egoisentris. Tidak menjadi orang yang maunya untuk kesenangan sendiri. Tetapi memiliki keinginan mengutamakan, ya dikatakan di sini, lebih utama orang lain, lebih utama menolong orang lain. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran Kristus, keinginan Kristus, kehendak Kristus adalah mengutamakan orang lain, bukan mengutamakan diri sendiri. Orang lain yang lebih dia utamakan, mengasihi orang lain, memperdulikan orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu untuk diri sendiri, orang lain tidak penting, tidak perlu. Orang yang egois adalah orang yang terlalu berlebih-lebihan memperhatikan diri sendiri, mendahulukan kenyamanan, mendahulukan keuntungan, dan hanya berpusat perhatiannya hanya kepada dirinya. Nah, itu dia orang yang egois. Kenyamanan, keuntungan, kehebatan, keberhasilan, semua pada dirinya. Orang lain dia tidak perhatikan, tidak perlu bagi dia. Dan terlalu berlebih-lebihan memperhatikan dirinya. Kalau ada sesuatu, makanan, dia mikir, makanan untuk dirinya sendiri. Orang lain dia tidak tinggalkan. Bahkan untuk memberi orang lain pun dia tidak mau.
Kalau ada sesuatu hadiah, dia berpikir hanya hadiah untuk diri sendiri. Dia tidak mau untuk orang lain. Nah, itu loh orang yang egois. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Dan itu tidak ada dalam pribadi Kristus. Karena di dalam pribadi Kristus ada kasih untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Kita akan melihat nanti selanjutnya bagaimana kasih Kristus itu. Bapak Ibu, inilah yang menjadi sumber pertikaian, kejahatan, dan kekacauan. Karena orang yang egois itu adalah orang yang sulit bekerja sama dengan orang lain. Dia menganggap dirinya paling hebat. Dia menganggap dirinya paling benar. Berpusat hanya kepada saya, aku, saya. Ya. Kalau orang sudah menganggap dirinya paling benar, paling hebat, paling super, paling segala-galanya, pasti dia dengan cepat menghakimi orang lain. Dan menganggap orang lain itu tidak pernah benar. Hanya dia yang benar. Hanya dia yang berkuasa. Hanya dia yang bisa melakukan segala-galanya. Dan dia tidak peduli dengan orang lain. Cukup sangat mengerikan jika itu ada di tengah-tengah persekutuan keluarga Kristen ataupun jemaat. Kiranya hal seperti ini tidak menjadi bagian hidup kita. Karena kalau kita hanya melihat kepada diri kita sendiri, maka kita tidak pernah melihat kepada orang lain. Padahal orang lain itu perlu untuk kita tolong, utamakan. Dalam masa-masa COVID-19 ini, ada banyak orang-orang yang perlu diperhatikan. Ada banyak orang-orang yang perlu, yang utama untuk dikasihi. Banyak orang yang tidak bisa makan. Banyak orang yang mengalami kesusahan. Tidak ada lagi pekerjaan. Sudahkah gereja Tuhan memiliki perhatian untuk ini? Puji Tuhan, kalau kita jemaat GBI Gloria telah melakukan apa yang Tuhan inginkan, mengutamakan dan membantu menolong orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Itulah yang diinginkan Tuhan. Dan biarlah dengan anugerah Tuhan kita terus memberi dan mengutamakan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari poin ini. Bagaimana kita lebih mengutamakan orang lain, bukan diri kita. Saya pernah mendengar seseorang berkata seperti ini. Sayalah yang pertama sekali memulai pekerjaan ini. Yang lainnya diam saja, tidak mau tahu. Kata-kata seperti ini sering sekali saya dengar, dan mungkin juga kita dengar. Saya, kalau tidak ada saya, pasti sulit untuk bergerak. Kalau tidak ada saya, ini nggak selesai. Kita harus berubah jika kita masih seperti ini. Kesombongan, keangkuhan, kehebatan diri kita lepaskan. Karena Tuhan bisa memakai banyak cara. Bahkan memakai orang yang tidak pernah diperhitungkan pun untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan sentral diri sendiri, tapi sentral kita adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan menjadi sentral kita akan membagikan itu dan mengutamakan orang lain. Suami tidak hanya mengutamakan dirinya sendiri,
tapi dia pasti memperhatikan dan mengutamakan istri dan anak-anaknya. Demikian juga istri dan demikian juga anak-anak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belum terlambat waktunya untuk kita berubah. Jika kita masih hidup dalam egois kita, individualis kita, Tuhan mau kita berubah hari ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan Kristus yang hidup di dalam aku, itu kunyatakan kasih dan perhatianku kepada orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan yang keempat dalam hidup kita adalah rendah hati. Yang walaupun ayat ke-6, dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan di ayat ke-8b, merendahkan dirinya. Ini yang dilakukan Kristus. Ya, dikatakan di ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia memang adalah Allah. Yesus Kristus itu adalah Allah 100%. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa. Tetapi dia mau merendahkan dirinya. Ya, dikatakan dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dia Allah 100%, dia adalah manusia 100%. Dia menanggalkan, ya, dia menanggalkan kemuliaannya, kekuasaannya. Dia tinggalkan untuk dia turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia dan dalam rupa hamba. Bapak Ibu, luar biasa kasih Kristus. Bukankah pemikiran ini pemikiran yang melawan arus dunia? Kalau dunia berkata, aku harus menjadi orang yang hebat, aku harus menjadi orang yang utama, aku harus menjadi orang yang pertama, tidak boleh saya dibiarkan, tidak boleh saya tidak diutamakan. Maksudnya kekuasaan itu ada pada saya. Tapi Kristus mengajarkan kepada saya dan kepada kita bahwa hendaklah engkau rendah hati, meskipun engkau memiliki kekuasaan untuk itu, tetapi engkau harus menanggalkan itu. Agar apa? Agar kemuliaan Tuhan nyata. Yesus mengosongkan, Allah mengosongkan dirinya, Kristus mengosongkan dirinya, ya, dan menganggap rupanya sama seperti manusia, hamba yang tidak memiliki kewewenangan, kuasa atas dirinya, tetapi kuasa atas dirinya ada pada Tuhannya. Hamba yang harus melayani, bukan dilayani. Inilah Kristus. Tidak ada dalam dirinya kesombongan. Kalau kita mengingat Adam dan Hawa, kejatuhan manusia, Iblis berkata kepada Adam, kepada Hawa, apa? Engkau ingin menjadi sama seperti Allah. Bahkan Lucifer sendiri, ya, malaikat Lucifer dicampakkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Kesombongannya ingin seperti Allah. Berbeda dengan Yesus Kristus, ya, luar biasa berbeda. Walaupun rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mau merendahkan dirinya sama seperti manusia.
tidak menganggap kemuliaannya, menanggalkan kemuliaannya, menjadi manusia yang hina, hamba, pelayan, mengorbankan diri. Itulah yang harus kita lakukan. Melayani, bukan dilayani. Memberikan diri, mengorbankan diri, mengikis keangkuhan dan kesombongan kita. Meskipun kita sebenarnya punya kedudukan, kuasa, untuk bisa saja menghukum, untuk bisa saja menjatuhkan. Karena kita punya kuasa itu. Tetapi kita belajar dari Kristus. Kita tidak melakukan itu. Kita tidak mau melakukan kekuasaan itu untuk menjatuhkan orang. Tetapi kita melakukan di dalam Kristus. Mengampuni dia yang menyakiti hati kita. Mengasihi dia yang sudah menjatuhkan kita. Memperhatikan dia yang tidak peduli dengan kita. Bahkan sampai mengorbankan perasaan hati kita untuk kita dapat membawa dia kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah keteladanan Yesus Kristus. Tidak ada pemimpin, tidak ada orang yang berkuasa yang dapat melakukan seperti ini selain Yesus Kristus. Saya bangga, dan pastinya Bapak Ibu bangga, memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang sejati, Allah yang 100% berkuasa, Allah yang memiliki kedaulatan, tetapi mau merendahkan diri, menjadi manusia, hamba, dan tidak mempertahankan kekuasaan dan kemuliaannya. Maukah kita seperti itu? Maukah gereja Tuhan seperti itu? Maukah orang tua, pemimpin-pemimpin seperti itu? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kerendahan hati itu adalah kunci yang Tuhan inginkan. Orang yang rendah hati mau melayani. Ditempatkan di mana saja pun mau melayani. Melakukan pekerjaan pelayanan apapun, mau melayani. Tidak diperhitungkan, tidak dipuji, mau melayani. Bahkan mau berkorban. Saya sebagai hamba Tuhan belajar dari keteladanan Kristus. Tuhan, saya belajar daripadamu. Engkau memiliki kekuasaan, tetapi engkau tidak melakukan itu. Engkau mau merendahkan dirimu, dihina. Hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya manusia itu yang berdosa diselamatkan. Supaya rencana Allah Bapa digenapi. Dan yang terakhir, pikiran Kristus adalah, kehendak Kristus adalah ketaatannya sampai di kayu salib, sampai ia mati taat. Kita belajar dari Kristus yang taat. Bapak Ibu, saya sudah katakan, dia punya kuasa, dia ilahi. Pada waktu dia ada di kayu salib, apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan? Dia bisa hancurkan dan hanguskan semua orang-orang yang mengolok-olok dia. Para serdadu-serdadu yang mengejek dan melakukan hal yang menyakitkan. Tetapi ia tidak melakukan itu. Apa yang dia katakan? Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, perbuat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan, jika kita punya kekuasaan untuk melakukan itu, tapi kita belajar daripada Kristus untuk taat,
rendah hati sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sampai jiwa raga ini menjadi bagian, kalaupun harus tersakiti oleh karena pekerjaan Tuhan. Taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu tahu, kematian orang di kayu salib adalah hukuman yang paling hina. Menurut bangsa Yahudi, orang yang mati tersalib di kayu salib merupakan kutukan. Yesus mati bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi karena Yesus mau menggantikan kita, manusia yang berdosa. Ia memikul seluruh dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib sampai selesai. Hal yang kita mau pelajari bagian yang terakhir ini adalah, hendaklah engkau taat sampai mati. Taatlah kepada Bapa, taatlah kepada firman Tuhan, taatlah kepada Kristus, taatlah kepada janji-janji Tuhan. Taatlah, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan lagi menoleh kepada dunia ini, tapi fokuskanlah hatimu, pikiranmu kepada Kristus. Karena dengan ketaatan, kesetiaan, kita akan menerima berkat Tuhan sampai kita mati, sampai Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, pikiran Kristus, keinginan Kristus mengakibatkan apa? Mari kita perhatikan pikiran dan keinginan Kristus, jiwa Kristus dan perasaan Yesus mengakibatkan di ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bahkan di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak usah cari nama, tidak usah cari pujian, tidak usah mencari kepentingan sendiri. Karena dengan kita melakukan seperti Kristus, Allah sendiri akan memberikan berkat dan bagian itu bagi kita. Pujian itu, kebanggaan itu, nama itu akan datang dengan sendirinya ketika kita setia melayani Tuhan. Maka dikatakan Allah meninggikan dia. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, di atas langit, di bawah bumi, semua orang akan mengakui dia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Jangan cari-cari pujian, jangan gila pujian, jangan mau melakukan sesuatu hanya untuk pujian. Jangan, karena orang yang setia, dia sendiri akan dipuji oleh Tuhan dengan pekerjaannya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa saya menyimpulkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, selesaikanlah perselisihan, selesaikanlah pertikaian, jangan biarkan berlarut-larut. Kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tunduklah di hadapan Tuhan dan mintalah kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan untuk Bapak Ibu dapat menyelesaikan perselisihan, pertikaian, konflik. Mintalah kekuatan Roh Kudus dan katakan, Tuhan, saya mau menyelesaikan itu. Saya tidak mau membiarkan itu. Karena saya tidak mau keluarga saya, rumah tangga saya, istri saya, anak saya terpecah-pecah. Saya mau satu.
dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saya tidak mau gereja yang saya pimpin, saya tidak mau persekutuan yang saya pimpin, yayasan yang saya pimpin, bahkan kehidupan berjemaat di antara satu dan yang lain berselisih dan tidak diselesaikan. Hari ini Tuhan, dengan pertolongan-Mu, saya mau menyelesaikannya. Yang kedua, saya menyimpulkan bahwa di dalam Kristus kita dapat melakukan keinginan perbuatan Kristus. Kita dapat melakukan kasih. Kita dapat memperhatikan orang. Kita dapat mengutamakan orang. Bahkan di dalam Kristus, kita tidak lagi melihat diri kita sendiri, tapi kita melihat orang lain lebih penting daripada kita. Melihat pekerjaan Tuhan lebih penting daripada diri kita. Melihat pelayanan Tuhan lebih penting daripada diri kita. Melihat jiwa-jiwa di sana lebih penting daripada diri kita. Itulah keinginan Tuhan. Dan yang terakhir, meneladani Kristus yang rendah hati, yang tidak menganggap kemuliaannya itu patut, tetapi menganggap dirinya rendah hati, sama seperti manusia, dan menjadi hamba, melayani, bukan dilayani. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Banyak hal-hal rohani, baik itu teguran, nasihat, yang mengingatkan kami dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat, dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga, dalam persekutuan di tengah-tengah yayasan, untuk kami menghidupkan kasih Kristus itu dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami. Kalau begitu lamanya perselisihan, percekcokan, bahkan konflik tidak kami selesaikan, dan yang akan mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami menyelesaikannya itu Tuhan. Kami mau duduk merendahkan hati, bersama-sama menyelesaikan konflik itu Tuhan. Ajar kami lebih mementingkan orang lain. Ajar kami menyenangkan hati orang lain daripada kami menyenangkan diri kami sendiri. Kami bisa melakukannya itu jika kami memiliki kasih Kristus. Ajar kami peduli dengan orang lain, mau menasihati, mau memberikan penghiburan, memberikan kasih mesra dan belas kasihan. Memiliki kerendahan hati seperti-Mu. Terima kasih Kristus untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.